Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu sehat dan juga bahagia selalu. Amin. Geger guys. Skandal besar Sri Mulyani akhirnya terbongkar. Sri Mulyani yang selama ini dipuja-puji sebagai menteri terbaik, ternyata muncul desas-desus nih soal pencucian uang yang begitu luar biasa besar. Loh Bu Sri, saya jadi ingat nih, waktu Bu Sri ini mendadak ditarik World Bank atau Bank Dunia pas kasus Senturi lagi panas-panasnya. Apakah jangan-jangan ini adalah sebuah bentuk perlindungan dari para elit global? Tapi apa sih keuntungan dari para elit global itu sampai-sampai melindungi Anda sebegitunya? Parahnya lagi guys, muncul isu nama beliau ada di daftar Epstein Files. Oh my God, kalau ini benar, ini adalah skandal terbesar gak sih sepanjang sejarah keuangan Indonesia? Simak sampai akhir. Pada saat dia diperiksa KPK mengenai kasus Senturi, dia itu kemudian diselamatkan oleh Bank Dunia. Wah. Sri Mulyani pada saat itu adalah sebagai Menteri Keuangan aktif dari satu negara yang members dari anggota dari Bank Dunia. Oh, di era SBY kalau tidak salah ya. Alasan Sri Mulyani mengundurkan diri, ditawari kerjaan oleh Bank Dunia. Wah. Artinya dia tidak melamar. Oh. Nah, Bank Dunia tidak boleh menawari Menteri Keuangan aktif untuk direkrut ke sana, apalagi yang sedang menghadapi kasus hukum, patut diketahui dicurigai dia itu mengetahui detail karena dia yang terlibat di dalam bailout dan sebagainya dari kasus ini, karena dia bagian dari KSSK itu. Gitu. Saya melihatnya ini adalah sudah sebuah plot gitu, kompromi ya. Kan ini udah luar biasa dan belum mendapat persetujuan presiden ya secara formal, bahwa secara di belakang kita tahu sudah dapat persetujuan lah, makanya dia berani untuk menawarkan itu gitu. Mengapa kegagalan ini dilakukan oleh orang yang sama dan kita, pemerintah, tidak melakukan apapun terhadap orang yang sama ini? Yang bisa menjawab hanya inner circle kan gitu. Ya, kita cuma bisa menduga bahwa orang ini mempunyai backingan kuat aja kan gitu. Bahkan di situ terdengar desas-desus juga ada pencucian uang kan gitu kan, 349 triliun dan sebagainya gitu. Ada 3 perusahaan sangat besar di situ yang terlibat gitu. Yang ini sudah menjadi fakta persidangan kan. Di situ ada namanya John Lynn Batubara. Dan ada satu lagi John Lynn Pak ini ya, Pak Haji Sam ya. Perusahaan dia. Ada satu lagi Penin Bank. Bank Penin. Nah, itu kalau nggak salah Bank Penin itu harusnya bayar 900 miliar, dia hanya bayar 300 miliar. Geger gede nih teman-teman ya. Desas-desus pencucian uang oleh Sri Mulyani terbongkar ya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Forum Keadilan TV, disampaikan Antoni Budiawan ya. Sri Mulyani ini pernah diselamatkan oleh Bank Dunia atau World Bank saat dia tersangkut kasus bailout Senturi. Ternyata yang namanya World Bank ini pernah menyebut Sri Mulyani sebagai menteri terbaik. Ada alasannya toh. Seperti Sri Mulyani itu harus langsung ditangkap. Begitu namanya diumumkan, dicopot, diusir dari kabinet, yang bersangkutan itu langsung dikejar oleh Polsek setempat atau LSM, cari itu Sri Mulyani, tangkap dia dan bawa ke kantor polisi terdekat. Ya karena terlalu banyak. Selama 27 tahun, publik muak sama Sri Mulyani, dianggap sebagai agen asing yang bermain di pusaran kekuasaan untuk melayani kepentingan oligarki, koruptor kakap dengan berbagai rumusan-rumusan, formula-formula ekonomi yang pro kepentingan global. Jadi untuk aktor Sri Mulyani atau yang sering disebut oleh rakyat sebagai ratu pajak, ratu utang. Wow, nggak nyangka ya teman-teman, ternyata seperti itu toh ya. Dibongkar sama Faisal Assegaf nih teman-teman. Pantesan ya, dulu tuh pernah muncul desas-desus soal Sri Mulyani ini adalah favoritnya para bohir ya. Bang Faisal Assegaf tadi bahkan mengatakan belak-belakan meminta agar Sri Mulyani ini ditangkap secepatnya. Bahkan beliau menyebut-nyebut soal antek-antek asing. Wow. Let him cook. Let him cook now. Man. Let him cook.
Gak anak men ke Purbaya.